Selamat datang di zona tengah malam. Di tengah desa Karangjati, berdiri sebuah pohon beringin tua. Akarnya menjalar ke segala arah, batangnya besar dan kokoh, dan daunnya rimbun, menutupi tanah di bawahnya dari sinar matahari. Pohon itu telah ada sejak ratusan tahun lalu. Dan satu aturan mutlak telah diwariskan turun-temurun kepada warga desa. Jangan pernah menebang pohon itu. Di sebuah warung kopi sederhana, beberapa warga berkumpul membicarakan rencana pembangunan lahan baru. Raka, seorang pemuda berusia 27 tahun yang baru pulang dari kota, sedang berbicara dengan beberapa pemuda desa lainnya. Kita butuh perubahan, Mas. Desa ini nggak bisa terus begini, ujar Raka sambil menghisap rokoknya. Ia baru saja kembali setelah bertahun-tahun merantau di kota dan kini ingin membuka lahan untuk usaha perkebunan. Namun, satu-satunya lahan yang tersisa di desa adalah tanah di sekitar pohon beringin tua di tengah desa. Pak Surya, dukun desa yang duduk di sudut warung, menatap Raka dengan tajam. Jangan kau usik pohon itu, nak. Sudah banyak yang mencoba, dan tak satu pun berakhir dengan baik. Namun, Raka hanya tertawa kecil. Ah, Pak, itu cuma mitos. Pohon itu nggak lebih dari sebatang kayu tua. Saya cuma ingin memanfaatkannya agar desa ini lebih maju. Beberapa warga mulai berbisik, takut kalau Raka benar-benar nekat melanggar larangan yang telah dijaga sejak lama. Malamnya, Ibu Raka, Bu Mirah, mencoba membujuk anaknya agar mengurungkan niatnya. Nak, jangan kau usik pohon itu. Dulu, ada yang mencoba, dan mereka, suara Bu Mirah bergetar, seolah enggan mengingat kejadian itu. Mereka kenapa, Bu? Bu Mirah hanya menghela napas. Sudah terlalu lama, tapi aku masih ingat. Orang-orang yang mencoba menebang pohon itu mengalami nasib buruk. Ada yang jatuh sakit, ada yang hilang, dan ada yang meninggal tanpa sebab. Namun, Raka tetap tidak percaya. Ia berpikir itu hanyalah cerita lama yang dibuat untuk menakut-nakuti orang. Keesokan harinya, Raka pergi ke pohon beringin itu. Ia berdiri di depannya, menatap akar-akarnya yang besar dan kuat. Angin bertiup pelan, tetapi ada sesuatu yang membuat udara di sekitarnya terasa berat. Saat ia menyentuh batang pohon itu, tiba-tiba terdengar suara samar, suara seperti seseorang yang berbisik. Pergi, jangan ganggu tempat ini. Raka menoleh cepat, tetapi tidak ada siapa-siapa. Ia hanya menggelengkan kepala, mengira itu hanya imajinasinya. Namun, dari kejauhan, Pak Surya yang mengawasi dari balik rumahnya hanya bisa menggumam pelan, anak itu sudah menggoyahkan keseimbangan. Semoga arwah di sana tidak marah. Malam itu, langit gelap tanpa bintang. Di rumahnya, Raka terbangun karena suara aneh dari luar kamarnya. Seseorang mengetuk jendela kamarnya. Raka mengernyit, lalu berjalan mendekat. Ia membuka gorden dan tidak ada siapa-siapa. Namun, saat ia berbalik kembali ke tempat tidur, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Raka mulai merasa tidak nyaman. Ia menelan ludah dan mencoba melihat keluar jendela sekali lagi. Di luar, di bawah sinar bulan redup, ia melihat sesuatu berdiri di bawah pohon beringin di tengah desa. Sosok itu tinggi, dengan rambut panjang menjuntai menutupi wajahnya. Ia berdiri diam, menghadap langsung ke rumah Raka. Tiba-tiba, sosok itu bergerak, perlahan, sangat perlahan, seolah tubuhnya tidak benar-benar menyentuh tanah. Dan dalam sekejap, ia menghilang. Raka menutup jendela dengan cepat, jantungnya berdebar kencang. Ia mencoba mengabaikan rasa takutnya dan kembali tidur, meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah bayangan atau ilusi semata. Namun, sebelum matanya benar-benar terpejam, ia mendengar suara yang sangat jelas di telinganya. Kau telah membuat kesalahan besar, Raka. Ada pepatah lama di desa Karangjati, jangan bermain dengan hal yang tak kau pahami. Jika sesuatu sudah dilarang turun-temurun, bukan tanpa alasan. Namun, Raka telah menantang batas yang seharusnya tidak disentuh. Dan kini, sesuatu telah terbangun dari tidurnya. Raka terbangun dengan napas tersengal. Kamar tidurnya terasa lebih dingin dari biasanya, seolah ada sesuatu yang menyelinap masuk tanpa ia sadari. Ia menoleh ke arah jendela. Masih tertutup, tapi perasaan tidak nyaman itu tidak hilang. Lalu, suara ketukan kembali terdengar. Kali ini bukan dari jendela, melainkan dari dalam rumah.
Jantung Raka berdetak lebih kencang. Ia perlahan bangkit dari ranjang, menahan napas sambil mendekati pintu kamarnya. Dengan ragu, ia menempelkan telinganya ke pintu. Hening. Namun, saat ia hendak menjauh, "Raka!" Suara lirih memanggil namanya dari balik pintu. Suara yang pelan, serak, tetapi terdengar begitu dekat. Raka tersentak mundur. Ia tahu pasti rumahnya kosong, hanya ada ia dan ibunya yang sudah tidur di kamar sebelah. Dengan tangan gemetar, ia meraih pegangan pintu. Tapi sebelum sempat membukanya, pintu kamar tiba-tiba bergetar keras, seolah sesuatu menabraknya dari luar. Raka langsung mundur ke belakang, tubuhnya kaku dalam ketakutan. Hening lagi. Namun, di celah bawah pintu, ia melihat sesuatu. Bayangan kaki, seseorang, atau sesuatu, sedang berdiri di depan kamarnya. Tidak bergerak, tidak berbicara, hanya diam di sana. Raka menahan napas, lalu dengan cepat meraih sebuah pisau kecil di meja samping tempat tidurnya. Saat ia kembali menatap celah bawah pintu, bayangan itu sudah hilang. Pagi harinya, Raka berusaha menenangkan diri. Ia berpikir mungkin semua kejadian tadi malam hanyalah mimpi buruk akibat kelelahan. Namun, saat ia pergi ke warung kopi, tatapan orang-orang di desa terasa berbeda. Mereka berbisik-bisik, beberapa bahkan menatapnya dengan raut cemas. "Pak Surya, dukun desa," akhirnya angkat bicara. "Apa kau merasakan sesuatu tadi malam, Raka?" Tanyanya dengan nada serius. Raka ragu sejenak, lalu mengangguk. Pak Surya menarik napas panjang. "Aku sudah memperingatkanmu, pohon itu bukan sembarang pohon. Ada sesuatu yang menjaganya, dan sekarang, kau telah membuatnya marah." Raka mengernyit. "Pak, ini cuma kebetulan. Saya nggak percaya dengan hal begituan." Pak Surya menatapnya tajam. "Kau dengarkan aku baik-baik. Jika kau masih berniat menebang pohon itu, kau akan menghadapi konsekuensi yang jauh lebih buruk." Malamnya, Raka mengalami mimpi aneh. Ia berdiri di depan pohon beringin itu. Udara di sekitarnya terasa berat, dan angin bertiup dingin. Di bawah pohon, ia melihat seseorang duduk membelakanginya. Seorang perempuan berambut panjang, mengenakan pakaian putih kumal, dengan tangan kurus mencengkeram akar pohon. Perlahan, perempuan itu menoleh. Matanya kosong, wajahnya pucat. Namun, bibirnya tersenyum, senyum yang tidak wajar, terlalu lebar untuk ukuran manusia. Lalu, dengan suara yang serak dan mengerikan, ia berbisik. "Kau sudah terlambat, Raka." Raka tersentak bangun dengan tubuh berkeringat. Napasnya tersengal, dadanya naik turun. Tapi yang membuatnya benar-benar ketakutan bukanlah mimpinya, melainkan sesuatu yang ia lihat di pojok kamar. Segenggam tanah dan dedaunan kering berserakan di lantai. Tanah yang sama seperti yang ada di bawah pohon beringin itu. Raka merasa sudah cukup. Ia harus membuktikan bahwa semua ini hanya kebetulan. Maka, keesokan harinya, ia membawa kapak dan berjalan ke arah pohon beringin itu. Beberapa warga yang melihatnya langsung berbisik-bisik. Ada yang mencoba menghentikannya, tapi Raka bersikeras. Saat ia tiba di depan pohon, angin tiba-tiba berhenti. Udara menjadi begitu hening, seolah seluruh alam menahan napas. Ia mengangkat kapaknya, bersiap untuk menebang. Tapi sebelum mata kapak menyentuh batang pohon, "Jangan!" Suara itu terdengar dari dalam pohon. Sebuah bisikan, pelan, tapi jelas. Raka terdiam, jantungnya berdetak kencang. Ia menoleh ke sekeliling, memastikan tidak ada orang lain di sana. Tapi saat ia kembali menatap pohon beringin itu, sesuatu bergerak di antara akar-akar besar di dasarnya. Seolah ada sesuatu yang sedang bangun dari tidurnya. Dan sebelum Raka bisa bereaksi, angin kencang tiba-tiba bertiup. Suara-suara aneh berbisik di telinganya. Seketika, kepalanya terasa berat, tubuhnya melemah. Pandangan Raka mengabur, sebelum akhirnya semuanya menjadi gelap. Ketika ia membuka mata, ia sudah tergeletak di tanah. Warga desa berkumpul di sekelilingnya dengan wajah ketakutan. Tapi yang paling membuat Raka merinding adalah sesuatu yang kini tergurat di batang pohon beringin itu. Sebuah ukiran aneh, seperti goresan kuku yang dalam. Dan di sana, tertulis sebuah nama. Namanya sendiri. Raka berpikir semua ini hanya kebetulan. Namun, semakin ia menolak mempercayai, semakin kenyataan menelannya bulat-bulat. Kini, namanya terukir di batang pohon beringin itu. Dan ini bukan sekadar peringatan, tapi sebuah kutukan.
Warga desa masih mengerumuni Raka yang baru sadar dari pingsannya. Beberapa berbisik takut, sementara yang lain hanya menatap dengan ekspresi ngeri. Di depan mereka, batang pohon beringin itu masih berdiri kokoh. Namun yang membuat bulu kuduk merinding adalah ukiran dalam di permukaannya. Raka, tertulis jelas, seolah dicakar dengan kuku tajam. Raka mengusap wajahnya, mencoba menenangkan diri. Siapa yang melakukan ini? Tanyanya, suaranya bergetar. Tidak ada yang menjawab. Pak Surya, dukun desa, maju ke depan. Ini bukan ulah manusia nak, katanya dengan nada berat. Pohon itu telah memilihmu. Raka menggeleng cepat. Tidak, ini pasti perbuatan seseorang. Seseorang ingin menakut-nakutiku. Pak Surya hanya menatapnya dalam-dalam. Aku sudah memperingatkanmu. Sekarang, sesuatu telah terbangun. Jika kau ingin tetap hidup, jangan dekati pohon itu lagi. Warga lain mulai berbisik-bisik, beberapa tampak ketakutan. Namun Raka masih keras kepala. Aku tidak percaya tahayul. Aku akan membuktikan kalau ini hanya kebetulan. Tanpa menghiraukan tatapan orang-orang, Raka berbalik dan pergi meninggalkan pohon itu. Sejak kejadian di pohon beringin, malam-malam Raka berubah menjadi neraka. Ia terbangun setiap pukul 2 dini hari dengan suara-suara aneh. Ketukan pelan di dinding, bisikan di sudut ruangan, dan yang paling parah, bau busuk tanah basah yang memenuhi kamar tidurnya. Awalnya, ia mengira ini hanya halusinasi. Namun, semakin lama, semakin nyata. Suatu malam, saat ia mencoba tidur, ia merasakan sesuatu yang dingin merayap di kakinya. Ia menoleh perlahan, dan melihat jejak tanah basah di lantai, menuju ke arah ranjangnya. Napasnya tercekat. Ia mencoba mengabaikan, menarik selimut hingga menutupi tubuhnya. Tapi saat ia memejamkan mata, sebuah suara pelan, seperti kuku panjang yang menggores kayu. Raka membuka mata lagi, dan melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Ada goresan baru di lantai kayu kamar tidurnya. Sebuah tulisan, yang digoreskan dengan kuku tajam. Aku melihatmu. Raka langsung terduduk, matanya liar mencari sumber tulisan itu. Namun, tidak ada siapapun di dalam kamar. Hanya kesunyian yang menyesakkan, dan bau tanah basah yang semakin menyengat. Pagi harinya, Raka akhirnya menyerah. Dengan wajah pucat dan mata cekung karena kurang tidur, ia menemui Pak Surya di rumahnya. Begitu melihat kondisi Raka, Pak Surya hanya menghela napas. Kau akhirnya percaya? Tanyanya. Raka menunduk, lalu mengangguk pelan. Apa yang harus kulakukan? Pak Surya terdiam sejenak, lalu mengambil segenggam kemenyan dari sebuah wadah di dekatnya. Kau harus meminta izin. Jika kau sudah mengganggunya, kau harus meredakan amarahnya. Bagaimana caranya? Pak Surya menatapnya dalam. Kembali ke pohon itu. Bawakan sesajen. Dan jangan berkata sepatah kata pun selama prosesi. Raka menelan ludah. Hatinya berdebar kencang. Jika aku tidak melakukannya, tanyanya ragu. Pak Surya terdiam sejenak sebelum menjawab dengan suara pelan namun tegas. Kau akan menjadi bagian dari pohon itu. Malam itu, Raka kembali ke pohon beringin. Di tangannya, ia membawa sesajen seperti yang diminta Pak Surya, kemenyan, bunga 7 rupa, dan nasi tumpeng kecil. Angin malam berembus dingin, membuat dedaunan bergesekan satu sama lain dengan suara lirih. Ia berlutut di depan pohon, menyalakan kemenyan, dan meletakkan sesajen di akar pohon yang besar. Lalu, ia diam. Pak Surya sudah memperingatkan agar tidak mengucapkan satu kata pun. Namun, saat ia menunduk, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir berteriak. Ada bayangan hitam di balik pohon. Sosoknya tinggi, rambutnya panjang menjuntai menutupi wajahnya. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana, diam, mengawasinya. Raka menahan napas, tubuhnya gemetar. Namun, ia ingat perintah Pak Surya. Ia harus diam, tidak boleh bicara. Ia menutup matanya rapat-rapat, berusaha mengabaikan keberadaan sosok itu. Namun, suara langkah kaki mendekat, semakin dekat, dan semakin dekat, hingga akhirnya, terasa napas panas di tengkuknya. Raka ingin menjerit, ingin berlari. Namun tubuhnya membeku. Lalu, suara itu terdengar. Kau sudah mengusikku. Suara yang dingin, berbisik tepat di telinganya. Sekarang, kau harus membayarnya. Raka membuka matanya, namun sosok itu sudah tidak ada. Hanya ada keheningan malam, dan pohon beringin yang terlihat lebih gelap dari sebelumnya.
Raka telah mencoba mengikuti ritual untuk menenangkan penunggu pohon. Namun, apakah itu cukup? Atau justru ia telah membuat kesalahan yang lebih besar? Raka mengira ritual di pohon beringin sudah cukup untuk menghentikan teror yang mengikutinya. Tapi ia salah. Justru setelah ritual itu, gangguan semakin parah. Seakan penunggu pohon itu ingin menunjukkan sesuatu yang lebih mengerikan. Malam itu, Raka tertidur dengan gelisah. Namun saat matanya terbuka, ia tidak lagi berada di kamarnya. Ia berdiri di tengah hutan, di bawah pohon beringin besar yang menjulang ke langit. Udara dingin menusuk kulit, dan kabut tebal menyelimuti sekelilingnya. Di depannya, ada seorang wanita berpakaian lusuh. Rambutnya panjang acak-acakan, menutupi sebagian wajahnya. Wanita itu menunduk, punggungnya bergetar, seperti sedang menangis. "Siapa kau?" Suara Raka terdengar serak. Wanita itu tidak menjawab. Namun perlahan, ia mulai mengangkat kepalanya. Dan saat wajahnya terlihat, Raka merasa jantungnya hampir berhenti berdetak. Wajah wanita itu penuh luka menganga. Matanya kosong, bibirnya sobek hingga ke pipi. Namun yang paling mengerikan adalah ia tersenyum. Senyuman lebar, seolah menikmati penderitaan yang tak berujung. "Jangan lari," bisiknya pelan. Tapi suara itu bergema di seluruh hutan. Tiba-tiba, ranting-ranting pohon mulai bergerak, seakan hidup. Akar-akar besar mencuat dari tanah, mencoba meraih kaki Raka. Ia berteriak, mencoba melarikan diri. Namun dalam sekejap, semuanya menghilang. Ia terbangun di ranjangnya, tubuhnya basah oleh keringat. Namun ada satu hal yang membuatnya membeku. Di lantai kamar, ada jejak tanah basah yang sama seperti di mimpinya. Keesokan paginya, Raka tidak bisa lagi mengabaikan semua yang terjadi. Ia pergi ke rumah Pak Surya dengan wajah pucat. "Aku mimpi buruk, tapi rasanya terlalu nyata," katanya gemetar. "Ada seorang wanita di sana. Dia tersenyum padaku, tapi bukan senyuman manusia." Pak Surya menatapnya dalam, lalu menghela napas. "Kau telah melihatnya." "Siapa dia?" tanya Raka. Pak Surya berdiri, mengambil segenggam beras dan menaburkannya ke lantai. Ia menatap pola yang terbentuk sebelum akhirnya menjawab. "Dia adalah korban pertama pohon beringin itu." Raka menelan ludah. "Korban pertama, maksudnya, sudah ada korban lain?" Pak Surya mengangguk. "Banyak, dan kau mungkin akan menjadi yang berikutnya." Pak Surya membawa Raka ke rumah seorang wanita tua bernama Mbah Warti. "Dia saksi hidup dari kejadian puluhan tahun lalu," jelas Pak Surya. Mbah Warti duduk di atas dipan kayu, tatapannya kosong keluar jendela. Ketika Raka menyebut tentang pohon beringin, wanita itu langsung menggenggam tangannya erat. "Nak, kau sudah diganggu olehnya." Suaranya bergetar. Raka hanya mengangguk. Mbah Warti menghela napas panjang. "Dulu, ada seorang gadis muda bernama Sari. Ia bekerja sebagai pelayan di rumah seorang juragan kaya. Namun suatu hari, ia dituduh mencuri. Tanpa bukti, ia diseret ke hutan, dipukuli, dan akhirnya digantung di pohon beringin itu." Raka terdiam, merasa ngeri. Mayatnya dibiarkan membusuk di sana. Dan sejak saat itu, setiap orang yang berani mengusik pohon itu, akan mengalami hal yang sama. Raka merasakan bulu kuduknya meremang. "Tapi aku tidak melakukan apa-apa," protesnya. Mbah Warti menatapnya lekat. "Kau melanggar batas, nak. Dan sekarang, dia telah memilihmu." Malam itu, Raka duduk di kamarnya dengan pikiran penuh. Ia masih tidak bisa menerima bahwa dirinya kini terjebak dalam kutukan pohon itu. "Aku harus menemukan cara untuk mengakhirinya," gumamnya. Tiba-tiba, lampu kamar berkedip-kedip. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia menoleh ke cermin di sudut kamar, dan melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Ada bayangan wanita berdiri di belakangnya. Perlahan, bayangan itu mendekat. Namun saat Raka berbalik, tidak ada siapapun di sana. Hanya pantulan dirinya di cermin. Namun sesuatu berubah. Di pantulan cermin, Raka melihat dirinya tersenyum lebar, seperti senyuman wanita di dalam mimpinya. Namun di dunia nyata, ia tidak tersenyum. Matanya melebar. Senyuman itu bukan miliknya. Dan saat ia menyadari hal itu, pantulan dirinya mulai bergerak sendiri. Raka kini benar-benar tidak bisa lari. Ia telah melihat sendiri kekuatan kutukan pohon beringin. Kini pertanyaannya, bisakah ia menghentikannya sebelum semuanya terlambat?
Raka telah menyaksikan sesuatu yang tidak seharusnya ia lihat. Sejarah kelam pohon beringin itu kini menjadi bagian dari hidupnya. Tapi apakah ada jalan keluar? Ataukah ia sudah ditandai sebagai korban berikutnya? Raka masih terpaku di depan cermin. Pantulan dirinya tersenyum lebar, bukan senyum miliknya. Tiba-tiba, pantulan itu bergerak maju, seolah akan keluar dari cermin. Raka tersentak mundur. Cermin bergetar, cahaya lampu kamar meredup, dan suara bisikan mulai terdengar dari segala arah. Jangan lari Raka, ia membalikkan badan, mencari sumber suara. Tapi kamar itu kosong. Namun saat ia menoleh kembali ke cermin, pantulan dirinya sudah tidak ada. Yang tersisa hanya kegelapan pekat di dalam cermin. Seperti ada dunia lain di baliknya. Tiba-tiba, sepasang tangan pucat keluar dari dalam cermin. Mencoba meraih lehernya. Dengan panik, Raka mengambil bantal dan melemparkannya ke cermin. Cermin itu pecah berkeping-keping. Suara bisikan langsung menghilang. Ruangan kembali sunyi. Tapi di antara pecahan kaca di lantai, Raka melihat sesuatu yang membuatnya gemetar. Ada bayangan wanita tersenyum dari balik pecahan kaca. Ia masih ada di sana. Mengawasinya, Raka tidak bisa lagi tinggal diam. Ia harus mencari cara menghentikan semua ini. Ia bergegas menuju rumah Pak Surya di tengah malam. Ketika pintu dibuka, wajah pria tua itu langsung berubah pucat. Kau sudah melihatnya lagi? Raka mengangguk. Aku harus tahu bagaimana cara mengakhiri ini. Jika tidak, aku akan mati. Pak Surya menghela napas berat. Ada satu cara, tapi sangat berbahaya. Ia mengambil seikat daun kering dari laci dan memberikannya kepada Raka. Ini daun bidara. Gunakan ini untuk melindungi dirimu. Tapi dengar baik-baik, jika kau ingin menghentikan kutukan, kau harus kembali ke pohon beringin dan melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan orang lain. Apa itu? Raka bertanya dengan waspada. Pak Surya menatapnya dalam. Kau harus memanggilnya, dan menanyakan apa yang sebenarnya ia inginkan. Raka merasakan bulu kuduknya meremang. Memanggilnya, ulangnya tak percaya. Pak Surya mengangguk. Kau sudah terlibat terlalu jauh. Jika kau tidak mencari tahu keinginannya, maka kau hanya akan menjadi korban berikutnya. Dengan perasaan takut namun nekat, Raka kembali ke pohon beringin. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Daun-daun bergerak tanpa angin, dan suara jangkrik mendadak menghilang. Raka berdiri tepat di bawah pohon itu, menaburkan daun bidara di sekeliling kakinya. Sari, panggilnya dengan suara gemetar. Jika kau memang ada di sini, tunjukkan dirimu. Hening, hanya suara napasnya sendiri yang terdengar. Namun tiba-tiba, suara langkah terdengar dari dalam pohon. Pelan, berirama, seseorang, atau sesuatu, sedang berjalan ke arahnya. Dari balik batang pohon yang besar, sesosok wanita muncul. Gaunnya robek dan kotor, rambut panjangnya menjuntai ke tanah. Dan wajahnya, wajah yang sama seperti yang ada di dalam mimpi Raka. Mata kosong, bibir sobek, senyum mengerikan. Kau ingin tahu, apa yang kuinginkan? Bisiknya dengan suara parau. Raka menelan ludah, tubuhnya gemetar. Namun sebelum ia bisa menjawab, wanita itu berlari ke arahnya dengan kecepatan tidak manusiawi. Raka kini berhadapan langsung dengan roh yang menghantuinya. Apakah ia akan bertahan, atau justru terjebak dalam kutukan yang lebih mengerikan? Raka berlari sekuat tenaga, tapi suara langkah di belakangnya semakin dekat. Sesuatu menerjang dari belakang. Tubuh Raka terhempas ke tanah, wajahnya mencium tanah basah. Jantungnya berdegup kencang. Lalu, suara napas terdengar di telinganya. Pelan, berat, mengerikan. Kau tidak bisa lari Raka. Tangannya gemetar saat ia berusaha merangkak menjauh. Namun tiba-tiba, sepasang tangan dingin mencengkeram pergelangan kakinya. Raka menjerit, menendang sekuat tenaga. Ia berhasil melepaskan diri dan berlari menuju jalan setapak di luar pekarangan pohon beringin. Namun sebelum ia bisa keluar dari area itu, sesuatu menghempaskannya ke belakang. Ia jatuh terkapar, pandangannya kabur, dan di antara bayangan gelap, sesosok wanita berdiri di atasnya. Mata kosong itu menatap lurus ke dalam jiwanya. Kau ingin tahu apa yang kuinginkan? Bisiknya lagi. Raka hanya bisa menatap dengan ketakutan. Wanita itu berjongkok, senyumnya perlahan melebar. Aku ingin kau merasakan apa yang telah mereka lakukan padaku. Lalu, tangannya meraih wajah Raka.
Gambarannya mulai berubah. Tiba-tiba, Raka merasa tubuhnya lemas. Dunia di sekitarnya berubah. Ia tidak lagi berada di bawah pohon beringin. Ia melihat seorang gadis kecil, berusia sekitar 12 tahun, duduk di bawah pohon yang sama, menangis ketakutan. Di sekelilingnya, ada 5 pria dewasa dengan wajah penuh kebencian. "Kau anak terkutuk, kau pembawa sial," salah satu pria berteriak. Gadis itu menggeleng ketakutan. "Aku tidak melakukan apa-apa." Salah satu pria menarik rambutnya dengan kasar, menyeretnya ke akar pohon. "Pohon ini akan mengambilmu, seperti yang kau lakukan pada anak-anak kami." Gadis itu berteriak, memohon, menangis, tapi tidak ada yang peduli. Mereka mengikat tubuhnya dengan akar-akar pohon, meninggalkannya di sana, membiarkannya membusuk bersama pohon itu. Teriakan gadis itu masih menggema di udara. "Tolong, aku tidak ingin mati." Lalu, dunia kembali berubah. Raka terbangun di tanah. Tubuhnya gemetar. Wanita itu masih ada di hadapannya. Sekarang ia mengerti. Ia bukan sekadar roh jahat. Ia adalah korban. Untuk pertama kalinya, Raka menatap roh itu dengan perasaan berbeda. Bukan hanya ketakutan, tapi juga rasa bersalah. "Mereka membunuhmu," suaranya parau. Roh itu menatapnya dengan mata penuh kesedihan. "Mereka mengambil hidupku, dan aku mengambil nyawa mereka." Raka teringat kisah Pak Surya. 5 orang mati tanpa jejak. Itu bukan kebetulan. Itu balas dendam. Namun sebelum Raka bisa mengatakan apa-apa, roh itu berbisik. "Kini, kau bagian dari kisah ini, Raka. Dan tidak ada jalan keluar." Angin berhembus kencang, dan Raka pun menghilang dalam kegelapan. Ketika Raka membuka mata, ia tidak lagi berada di tempat yang sama. Langit di atasnya berwarna abu-abu pekat. Udara terasa berat, seolah ada sesuatu yang menekan dadanya. Di sekelilingnya, ada bayangan-bayangan samar yang bergerak tanpa bentuk. Ia masih di bawah pohon beringin, tapi dunia ini bukan dunia yang ia kenal. Tiba-tiba, suara bisikan terdengar di telinganya. "Selamat datang, di tempat di mana para pendosa membayar harga mereka." Raka menoleh cepat. Roh wanita itu berdiri di belakangnya. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Gaunnya lebih bersih, wajahnya lebih tenang. Namun matanya masih kosong. "Aku ingin menunjukkan sesuatu padamu, Raka," katanya pelan. Sebelum Raka sempat menjawab, tubuhnya kembali ditarik ke dalam kegelapan. Sekelilingnya berubah lagi. Raka kini berdiri di sebuah hutan yang gelap. Di depan matanya, 5 pria yang sama yang telah mengorbankan gadis kecil itu, kini tampak ketakutan. Mereka berlari, terengah-engah. Di belakang mereka, ada sesuatu yang mengejar. Suara tawa kecil terdengar di antara pepohonan. Kemudian, satu persatu pria itu mulai menghilang. Satu orang terseret ke dalam bayang-bayang. Satu orang lagi menjerit sebelum tubuhnya remuk seperti kaca yang pecah. Satu lagi berusaha memanjat pohon, tapi tangannya ditarik oleh tangan-tangan kecil pucat yang muncul dari dalam tanah. Teriakan mereka menggema di udara. Hingga akhirnya, hanya tersisa satu orang. Ia jatuh berlutut, menangis ketakutan. Lalu, sebuah tangan muncul dari balik punggungnya. Tangan gadis itu. Dengan sekali gerakan, pria itu terseret ke dalam bayangan, dan lenyap. Hutan kembali sunyi. Raka berdiri membeku. Ia kini tahu. Roh wanita ini telah menghukum mereka, dan kini, ia masih belum puas. Suara lembut berbisik di telinganya. "Kau mengerti sekarang bukan?" Raka menoleh. Roh wanita itu kini berdiri di hadapannya, menatapnya dengan ekspresi tenang. "Mereka membunuhku, dan aku membalasnya. Tapi rasa sakit ini tidak hilang, Raka." Ia mendekat. "Aku butuh seseorang untuk menggantikanku." Jantung Raka berdegup kencang. "Apa maksudmu?" Wanita itu tersenyum tipis. "Jika kau menggantikan tempatku, kau bisa mengakhiri semua ini. Aku akan pergi, dan kau akan mengambil peranku sebagai penjaga pohon ini." Raka merasakan dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Ini adalah pilihan yang tidak mungkin. Jika ia menolak, ia mungkin tidak akan pernah bisa keluar dari tempat ini. Tapi jika ia menerima, ia akan terjebak selamanya, menjadi bagian dari kutukan ini. Suara angin berdesir di antara pepohonan. Waktu terus berjalan. "Jadi Raka," bisik wanita itu, suaranya kini lebih dingin. "Apa yang akan kau pilih?" Raka kini berada di persimpangan takdir.
Jika ia ingin selamat, ia harus mengambil keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Namun, tidak ada pilihan yang benar. Angin berembus dingin di antara pepohonan. Mata kosong sang roh menatap lurus ke arah Raka, menunggunya memberi jawaban. Aku tidak bisa, suara Raka gemetar, tapi tegas. Roh itu tidak bereaksi. Ia hanya berdiri di sana, senyumnya perlahan memudar. Tidak bisa, atau tidak mau? Tanyanya pelan. Raka menelan ludah. Ia tahu ia telah menolak sesuatu yang mungkin tidak seharusnya ditolak. Suasana di sekelilingnya berubah. Udara semakin dingin, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari balik pepohonan. Bisikan, rintihan, isak tangis. Mereka semua menolak, suara roh itu berubah lebih dalam. Dan mereka semua menghilang. Tiba-tiba, tangan-tangan hitam mencuat dari tanah, berusaha meraih kaki Raka. Ia tersentak, mundur dengan panik. Namun semakin ia bergerak, semakin banyak tangan yang muncul. Ia mulai berteriak. Raka berlari sekuat tenaga, menghindari cengkeraman tangan-tangan itu. Namun dunia ini tidak mengikuti logika manusia. Ia melihat jalan di depan, tapi setiap kali ia mendekatinya, jalan itu seolah semakin menjauh. Ia terjebak dalam lingkaran tanpa akhir. Di kejauhan, suara roh itu masih terdengar. Kau bisa lari, tapi kau tidak bisa pergi Raka. Ia menoleh, dan melihat sesuatu yang membuatnya nyaris berhenti bernapas. Bayangan dirinya sendiri, tapi sosok itu terlihat berbeda. Matanya kosong, wajahnya lebih pucat. Seperti orang yang telah kehilangan segalanya. Lalu, sosok itu tersenyum miring. Aku sudah mencoba lari Raka, tapi aku tetap kembali ke sini. Sebelum ia bisa bereaksi, sosok itu berubah menjadi kabut hitam dan melesat ke arahnya. Saat kabut itu hampir menyentuhnya, sesuatu yang aneh terjadi. Sebuah suara menggema di kepalanya. Jangan takut Raka. Ia mengenali suara itu. Pak Surya. Tiba-tiba, tubuhnya terasa ringan. Raka jatuh, dan mendapati dirinya kembali di bawah pohon beringin. Ia telah kembali ke dunia nyata. Namun, sesuatu masih terasa salah. Di sekelilingnya, udara terasa berat. Dan di depannya, Pak Surya berdiri dengan wajah tegang. Kau melihatnya bukan? Suara Pak Surya terdengar lirih. Raka menatapnya dengan mata penuh ketakutan. Aku tahu bagaimana caranya keluar dari sini. Pak Surya menatap pohon itu dengan ekspresi penuh kebencian. Kita harus menghancurkan pohon ini. Raka telah kembali, tapi kutukan belum berakhir. Kini ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk bebas adalah menghancurkan sumbernya. Namun, apakah roh itu akan membiarkan mereka melakukannya? Pak Surya berdiri diam di depan pohon beringin, napasnya memburu. Kita harus menghancurkannya, katanya tegas. Raka, yang masih gemetar setelah kembali dari dunia kegelapan, menatap Pak Surya dengan penuh keraguan. Bagaimana kalau itu justru membebaskan sesuatu yang lebih buruk? Pak Surya terdiam sejenak, lalu menggeleng. Pohon ini adalah kunci. Jika kita tidak menghancurkannya, kita akan terus dihantui. Namun, sebelum mereka bisa bertindak, suara tawa kecil terdengar dari belakang mereka. Mereka menoleh. Di sana, di antara akar pohon, wanita itu berdiri. Tapi kali ini, ia tidak terlihat rapuh atau sedih. Ia tersenyum. Kalian ingin menghancurkan pohon ini. Suaranya terdengar, hampir mengejek. Raka mundur selangkah, tapi Pak Surya justru melangkah maju. Kutukan ini harus berakhir, seru Pak Surya. Namun wanita itu hanya menggeleng pelan. Kalian pikir kalian pahlawan. Kalian pikir kalian bisa menghancurkan sesuatu yang telah ada selama puluhan tahun, begitu saja. Suara gemuruh terdengar dari dalam tanah. Pohon itu mulai bergerak. Raka dan Pak Surya tersentak saat akar-akar besar mulai mencuat dari dalam tanah, menggeliat seperti ular raksasa. Tanah di sekitar mereka bergetar. Sesosok bayangan muncul dari batang pohon, semakin besar dan semakin mengerikan. Bukan lagi wanita itu, tapi sesuatu yang jauh lebih tua dan lebih jahat. Ini, rumahku, suara dalam bergema di udara. Dan kalian, tidak akan pergi dari sini hidup-hidup. Akar-akar pohon menyerang. Raka dan Pak Surya melompat menghindar, tapi tanah di bawah mereka terus berguncang. Mereka harus menemukan cara untuk menghancurkan pohon ini, dan cepat. Pak Surya merogoh sesuatu dari dalam tasnya. Sebuah botol berisi cairan minyak tanah.
Kita bakar saja, serunya. Namun sebelum ia bisa bertindak, akar pohon mencambuk ke arahnya dan menghantam tubuhnya dengan keras. Pak Surya terlempar jauh, menghantam batang pohon lain dengan suara keras. Ia tidak bergerak. Raka membelalakkan mata. Kini ia sendirian. Dan di depannya, roh itu tersenyum. Sudah kubilang Raka, bisiknya. Kau tidak bisa menang. Pak Surya tumbang. Raka kini harus menghadapi kekuatan roh itu seorang diri. Bisakah ia menemukan cara untuk bertahan hidup? Ataukah ini adalah akhirnya? Raka mencoba berlari, tapi akar-akar pohon bergerak seperti ular raksasa, membelit kakinya dan menariknya kembali. Tidak, lepaskan aku. Namun akar itu semakin erat, membelit tubuhnya hingga ia sulit bernapas. Di kejauhan, roh wanita itu berdiri di depan batang pohon, wajahnya masih dengan senyum sinis. Aku sudah bilang, kau tidak bisa menang. Akar itu menarik Raka lebih dekat ke pohon. Semakin dekat, semakin ia merasakan sesuatu, sebuah bisikan di dalam kepalanya. Bukan suara roh wanita itu. Bukan suara makhluk mengerikan yang baru saja bangkit. Tapi, suara seorang gadis. Tolong aku. Raka tersentak. Ia menoleh ke arah batang pohon yang besar dan gelap itu, dan menyadari sesuatu yang mengerikan. Ada wajah di sana. Bukan ukiran, bukan bayangan, tapi wajah manusia yang terjebak di dalam batang kayu itu. Dan wajah itu, menangis. Saat Raka menatap wajah itu lebih lama, ingatan-ingatan asing mulai membanjiri pikirannya. Seorang gadis kecil, berlari di hutan. Suara-suara orang dewasa yang marah. Lalu, pohon ini, seseorang telah dikorbankan di dalamnya. Seseorang yang tidak seharusnya mati. Raka tersentak, jantungnya berdegup kencang. Ini bukan tentang pohon ini tentang gadis itu. Roh wanita yang tadi tersenyum sinis kini menatapnya dengan ekspresi yang lebih serius. Kau sudah melihatnya. Raka menggigit bibirnya. Ia tahu sekarang. Bukan pohon ini yang harus dihancurkan. Tapi kutukan yang mengikat roh gadis itu di dalamnya. Dan satu-satunya cara untuk melakukannya adalah mencari tahu siapa yang mengutuknya di tempat pertama. Raka menutup matanya, berusaha fokus. Beri aku petunjuk, bisiknya dalam hati. Angin bertiup pelan, dan tiba-tiba, di dalam pikirannya, ia melihat nama. Nama seseorang. Ketika ia membuka mata kembali, cengkeraman akar-akar di tubuhnya perlahan mengendur. Ia terjatuh ke tanah, terengah-engah. Roh wanita itu menatapnya, kali ini tanpa senyum. Sekarang kau tahu, tapi apakah kau cukup berani untuk mencari kebenarannya? Raka menatap roh itu balik, matanya penuh tekad. Ia harus mencari orang yang bertanggung jawab atas semua ini. Dan ia tahu, orang itu masih hidup. Raka telah menemukan petunjuk yang bisa menghancurkan kutukan ini, tapi ia harus mencari seseorang dari masa lalu yang bertanggung jawab atas semuanya. Siapakah orang itu? Dan apakah Raka bisa menemukan jawabannya sebelum ia menjadi korban selanjutnya? Raka berlari secepat yang ia bisa, meninggalkan hutan dan kembali ke desa. Udara malam masih dipenuhi hawa dingin yang menyesakkan, dan setiap bayangan terasa seolah mengawasinya. Ia tidak tahu pasti siapa yang ia cari. Hanya ada satu petunjuk dalam pikirannya, nama itu. Nama yang tiba-tiba muncul saat ia bersentuhan dengan pohon itu. Sutaji. Siapa dia? Apakah ia masih hidup? Raka harus mencari tahu. Pagi harinya, Raka mendatangi rumah salah satu orang tertua di desa, Mbah Sarman. Mbah Sarman dikenal sebagai orang yang paling lama tinggal di desa ini. Jika ada yang tahu tentang masa lalu, pasti dia. Saat Raka mengetuk pintunya, seorang pria tua berambut putih keluar, matanya tajam meski tubuhnya sudah renta. Ada apa nak? Tanyanya dengan suara parau. Raka menelan ludah, lalu langsung ke inti pembicaraan. Bah, apakah Mbah pernah mengenal seseorang bernama Sutaji? Begitu nama itu disebut, wajah Mbah Sarman langsung berubah. Ia terdiam sesaat, lalu melirik ke kanan dan kiri, seolah takut ada yang mendengar. Dari mana kamu tahu nama itu? Bisiknya tajam. Raka merasa bulu kuduknya berdiri. Saya menemukannya di hutan. Saya harus tahu siapa dia. Mbah Sarman menarik napas panjang, lalu memberi isyarat agar Raka masuk ke dalam rumahnya. Setelah menutup pintu rapat-rapat, ia akhirnya berbicara. Sutaji adalah kepala desa di sini, 50 tahun yang lalu. Raka membelalakkan mata.
Kepala desa, Mbah Sarman mengangguk. Dan dialah yang menyebabkan semua ini terjadi. Mbah Sarman mulai menceritakan kejadian yang telah lama terkubur dalam ingatan penduduk desa. 50 tahun lalu, desa ini mengalami kekeringan parah. Ladang-ladang mati, sumur-sumur mengering, dan banyak warga kelaparan. Kepala desa saat itu, Sutaji, mulai mencari cara untuk menyelamatkan desa. Dan itulah saat ia bertemu dengan seorang dukun sakti dari luar desa. Dukun itu menawarkan cara untuk menyelamatkan desa, sebuah ritual pengorbanan. Sutaji, yang putus asa, menyetujuinya. Dan gadis yang menjadi korban adalah putrinya sendiri. Raka merasa mual. Jadi, pohon itu. Mbah Sarman mengangguk. Itulah tempat dia dikorbankan. Air muka Raka semakin tegang. Tapi kalau begitu, apakah Sutaji masih hidup? Mbah Sarman menatapnya tajam. Sutaji sudah lama menghilang. Tapi aku yakin, dia belum mati. Saat Raka meninggalkan rumah Mbah Sarman, pikirannya kacau. Jika Sutaji masih hidup, di mana dia sekarang? Dan jika dia benar-benar orang yang melakukan ritual itu, apakah dia akan membiarkan Raka menghentikannya? Malam itu, Raka merasa ada sesuatu yang berubah di udara. Hawa di desa menjadi lebih berat. Angin berdesir pelan, seakan membawa bisikan-bisikan aneh. Saat Raka berusaha tidur, suara itu kembali. Kau sudah terlalu jauh Raka. Mata Raka membelalak. Suara itu bukan berasal dari pohon. Suara itu berasal dari dalam rumahnya sendiri. Raka kini tahu siapa yang bertanggung jawab atas kutukan ini. Namun, sebelum ia bisa mencari lebih jauh, sesuatu yang jahat mulai mendekatinya. Apakah Sutaji benar-benar masih hidup? Ataukah sesuatu yang lain telah mengincarnya sejak awal? Malam semakin larut. Raka duduk di atas kasurnya, napasnya tersengal. Suara itu tadi jelas terdengar. Matanya menyapu seluruh ruangan. Tidak ada siapapun. Tapi hawa dingin mulai merayap, meresap ke dalam tulang. Angin bertiup pelan, meski semua jendela tertutup rapat. Lalu terdengar suara lain. Seseorang mengetuk pintu rumahnya. Raka menelan ludah. Siapa yang datang selarut ini? Dengan hati-hati, ia melangkah ke depan pintu. Ketukan itu semakin keras. Dengan tangan gemetar, Raka membuka pintu. Dan, tidak ada siapa-siapa. Hanya kegelapan malam yang pekat. Namun saat ia hendak menutup pintu, sesuatu membuatnya merinding. Tanah di depan rumahnya, basah, seakan ada seseorang yang baru saja berdiri di sana. Dan ada sesuatu yang lain. Jejak kaki, tetapi bukan milik manusia. Raka menutup pintu dengan cepat dan mengunci semua jendela. Namun, perasaan tidak nyaman itu tetap ada. Ia mencoba mengatur napasnya. Namun tiba-tiba, sesuatu bergerak di luar jendela. Bayangan hitam, tinggi, kurus, dengan mata merah membara. Raka langsung mundur, jantungnya hampir berhenti. Makhluk itu berdiri di luar, menatapnya. Tidak bergerak, tidak bersuara. Hanya, menatapnya. Dan kemudian, makhluk itu mengangkat tangannya, dan menunjuk ke arah hutan. Ke arah pohon beringin. Raka tersentak. Apa itu berarti dia harus kembali ke sana? Ataukah ini hanya jebakan? Namun sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, makhluk itu menghilang. Keesokan harinya, Raka tidak bisa mengabaikan kejadian tadi malam. Ia harus kembali ke pohon itu. Dengan langkah mantap, ia berjalan menuju hutan. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Pohon beringin itu berubah. Akar-akarnya lebih besar, menjalar ke segala arah. Udara di sekitarnya lebih berat, lebih pekat. Dan di batang pohon itu, wajah gadis kecil itu semakin terlihat jelas. Matanya terbuka, dan ia menatap Raka langsung. Kau sudah menemukan namanya. Raka mengangguk. Sutaji, aku tahu dia yang melakukan ini. Gadis itu terdiam sesaat, lalu berbicara lagi. Kau harus menghentikannya, sebelum dia menghentikanmu. Seketika, suara-suara mulai terdengar di sekeliling Raka. Suara langkah kaki, suara napas berat, suara sesuatu yang mendekat. Raka tidak sendirian di sini. Ia berbalik, mencoba melihat sekeliling. Dan di balik pepohonan, ia melihat sosok seseorang. Berdiri diam, mengawasinya. Dan saat sosok itu melangkah ke cahaya, Raka melihat wajahnya, Sutaji. Namun, ia tidak tampak seperti manusia lagi. Raka kini berhadapan langsung dengan sosok yang bertanggung jawab atas kutukan ini.
Namun, apakah Sutaji masih manusia? Ataukah ia telah berubah menjadi sesuatu yang lebih mengerikan? Sutaji berdiri di bawah pohon beringin tua itu. Matanya hitam legam, tubuhnya kurus, dan wajahnya pucat seperti mayat yang sudah lama dikubur. Namun, bibirnya membentuk senyuman tipis. Senyuman yang mengerikan. Kau ingin tahu kebenaran, Raka? Suara Sutaji serak, seperti berasal dari dalam kubur. Raka menggenggam kuat senter di tangannya. Aku tahu kau melakukan sesuatu yang mengutuk desa ini. Sutaji terkekeh. Kau tahu, atau hanya menebak-nebak? Hening. Angin bertiup lebih kencang, menggoyangkan dahan pohon beringin di atas mereka. Daun-daun kering berjatuhan. Lalu, Sutaji berjalan mendekat. Langkahnya lambat, tapi setiap langkah terasa menekan. Kau ingin tahu kebenaran? Baiklah, aku memang mengorbankan seseorang. Tapi bukan untuk mengutuk desa ini, melainkan untuk menyelamatkannya. Kilasan masa lalu terputar di hadapan Raka. Beberapa puluh tahun lalu, desa ini dilanda kemiskinan dan bencana. Tanah tak lagi subur, banyak orang kelaparan, dan penyakit menyebar dengan cepat. Penduduk desa datang kepada Sutaji, meminta solusi. Seseorang di desa ini menawarkan cara lain. Seorang dukun tua, seorang perempuan yang wajahnya selalu diselimuti bayangan. Jika ingin selamat, serahkan darah satu nyawa. Berikan pada pohon beringin itu, dan desa ini akan kembali makmur. Sutaji menolak, tapi, sesuatu terjadi. Putrinya menghilang. Dan sehari setelahnya, hujan turun untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Tanah kembali subur, orang-orang mulai mendapatkan makanan. Namun Sutaji tahu, ini bukan keajaiban. Ini adalah harga dari sebuah perjanjian. Putrinya dikorbankan, entah oleh siapa. Namun yang lebih mengerikan, ia masih ada di dalam pohon itu. Raka tersentak dari kilasan masa lalu. Ia menatap pohon beringin dengan ngeri. Mata gadis kecil itu masih menatapnya, penuh kesedihan. Kau mengorbankannya, suara Raka bergetar. Sutaji menggeleng pelan. Aku tidak mengorbankannya, aku justru berusaha mengeluarkannya. Tapi desa ini tidak akan membiarkannya pergi. Mereka butuh kekuatan dari kutukan ini. Mereka butuh kesuburan, meski harus mengorbankan satu nyawa setiap beberapa tahun. Raka membeku. Jadi, penduduk desa tahu tentang ini. Sutaji menatapnya, dan kemudian, ia tersenyum. Mereka tidak hanya tahu, mereka adalah bagian dari kutukan ini. Raka kini menyadari bahwa desa ini tidak sekadar dikutuk oleh roh pohon beringin. Para penduduk sendiri ikut menjaga rahasia kelam ini. Raka kembali ke desa dengan langkah tergesa-gesa. Hatinya masih dipenuhi rasa takut setelah pertemuannya dengan Sutaji. Namun saat ia memasuki perkampungan, ia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Biasanya, menjelang tengah malam, desa ini sudah sepi. Namun kali ini, beberapa orang masih berdiri di depan rumah mereka. Mereka diam, tidak berbicara, hanya menatap Raka dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Bukan tatapan curiga, bukan juga tatapan marah, tatapan kosong. Tatapan seseorang yang tahu lebih banyak daripada yang mereka tunjukkan. Tatapan seseorang yang menyimpan rahasia. Raka mempercepat langkahnya. Saat sampai di rumahnya, Raka langsung menutup pintu dan menguncinya rapat-rapat. Napasnya tersengal, namun sebelum ia bisa menenangkan diri, ia mendengar sesuatu. Suara berbisik, dari balik dinding rumahnya. Dia sudah tahu apa yang akan kita lakukan. Jangan biarkan dia pergi. Darah Raka membeku. Ia melangkah mundur perlahan, mencoba berpikir jernih. Namun sebelum ia bisa melakukan apapun, seseorang mengetuk pintu. Raka menahan napas. Ketukan itu terdengar lagi. Raka, ini Pak Lurah. Kami ingin bicara sebentar. Suara itu terdengar tenang, terlalu tenang. Raka ragu sejenak, lalu berjalan pelan ke arah jendela. Ia mengintip keluar. Di depan rumahnya, Pak Lurah berdiri bersama beberapa warga lainnya. Senyum mereka terasa aneh. Terlalu lebar, terlalu dipaksakan. Kau sudah bertemu dengan Sutaji bukan? Suara Pak Lurah tetap tenang. Raka terdiam. Kami hanya ingin menjelaskan, agar kau tidak salah paham. Kami hanya ingin kau mengerti bahwa semua ini adalah untuk kebaikan desa. Perlahan, Raka membuka pintu. Di depan rumahnya, para warga masih berdiri dengan tatapan yang sulit dibaca.
Pak Lurah tersenyum. Duduklah Raka, mari kita bicara. Raka menatap mereka dengan waspada. Namun ia tahu, jika ia menolak, mereka tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Mereka masuk ke dalam rumah, duduk mengelilingi meja kecil di ruang tamu. Pak Lurah menarik napas dalam-dalam. Kami tahu kau anak yang cerdas Raka. Kau pasti bertanya-tanya, kenapa desa ini tetap makmur sementara desa-desa lain mengalami kesulitan. Jawabannya sederhana, kami menjaga keseimbangan. Pengorbanan yang dilakukan dulu, tidak bisa dihentikan. Jika kita menghentikannya, maka bencana akan datang kembali. Dan sayangnya, sudah saatnya, ada yang menggantikan pengorbanan sebelumnya. Hati Raka berdegup kencang. Kami harap kau bisa memahami, bahwa kali ini, giliranmu. Malam ini, Raka menyadari sesuatu yang lebih mengerikan daripada hantu di pohon beringin. Para penduduk desa ini, bukan korban. Mereka adalah penjaga ritual, dan sekarang, ia adalah target berikutnya. Raka menatap wajah Pak Lurah dan warga desa di hadapannya. Mereka masih tersenyum. Namun di balik senyuman itu, Raka bisa merasakan sesuatu yang menyeramkan. Kami harap kau bisa mengerti Raka. Ini bukan sesuatu yang bisa kau tolak. Jari-jari Raka mengepal erat di bawah meja. Ia mencoba tetap tenang, berpikir cepat. Kalau aku menolak sekarang, mereka pasti akan langsung menangkapku. Mata Raka melirik sekeliling rumah. Tidak ada jalan keluar, mereka sudah mengepungnya. Ia harus mencari celah. Dan saat itu, angin tiba-tiba bertiup dari jendela yang terbuka sedikit. Lampu tiba-tiba berkedip-kedip, dan sebuah suara lirih terdengar. Jangan di sini, keluar dari desa ini. Raka langsung mengenali suara itu. Suara gadis kecil yang terperangkap di dalam pohon beringin. Seketika, lampu rumah padam. Ruangan menjadi gelap gulita. Terdengar suara gemuruh angin di luar, seperti badai yang datang tiba-tiba. Warga desa panik sesaat. Saat itulah Raka bergerak. Dengan cepat, ia membalik meja ke arah Pak Lurah dan warga lainnya, lalu berlari ke arah pintu. Pintu didobraknya dengan seluruh tenaga. Ia berlari keluar. Namun, warga desa lainnya sudah berdiri di luar. Mereka membawa obor, dan wajah mereka kini tak lagi tersenyum. Mereka semua menatap Raka dengan pandangan yang kosong. Namun sebelum mereka bisa menangkapnya, salah satu warga tiba-tiba berteriak dan terjatuh. Bayangan hitam muncul dari kegelapan. Sebuah tangan kurus pucat dengan kuku panjang mencengkram leher pria itu dan menariknya ke dalam kegelapan. Makhluk di pohon beringin telah datang. Dan malam ini, ia lapar. Di tengah kekacauan, Raka menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri. Ia berlari secepat mungkin menuju hutan, menembus pepohonan tanpa memedulikan ranting-ranting yang mencakar kulitnya. Di belakangnya, terdengar suara jeritan dan teriakan warga yang diserang oleh sesuatu yang tak terlihat. Tapi Raka tidak berhenti. Ia tahu, hanya ada satu tempat yang bisa memberikan jawaban atas semua ini. Pohon beringin tua. Saat Raka sampai di depan pohon beringin, ia terengah-engah. Pohon itu tampak lebih besar dari biasanya, seolah-olah semakin hidup. Suara lirih kembali terdengar. Tolong, keluarkan aku. Raka menelan ludah. Di tengah cahaya bulan yang redup, ia melihat sesuatu di batang pohon itu. Sebuah wajah. Wajah seorang gadis kecil yang matanya kini menatapnya dengan penuh harap. Ini bukan hanya tentang kutukan. Ini tentang seseorang yang terperangkap di dalamnya. Dan Raka harus memilih, menyelamatkan gadis ini, atau lari untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Raka berdiri di hadapan pohon beringin tua yang menjulang angker di tengah hutan. Angin dingin berembus, membuat daun-daunnya bergemerisik seperti bisikan yang menyelimuti malam. Dari dalam batang pohon yang berongga, terdengar suara lirih. Raka, aku tahu kau bisa mendengar aku. Suara itu bukan suara Sari. Raka menegang. Ia telah mendengar suara ini sebelumnya, suara berat dan dalam yang pernah muncul di mimpinya. Kau sudah terlalu jauh melangkah nak, suara itu berlanjut. Kau pikir kau sedang menyelamatkan seseorang, tapi kau hanya sedang menggali kuburanmu sendiri. Raka mengepalkan tangannya. Apa yang sebenarnya terjadi di desa ini? Teriaknya. Siapa yang sebenarnya dikorbankan? Sari, atau orang lain? Tidak ada jawaban. Hanya suara dedaunan yang bergesekan. Lalu tiba-tiba, seorang wanita berkebaya merah muncul di balik pohon. Wanita itu berdiri diam,
menatap Raka dengan mata kosong. Wajahnya tidak terlihat jelas, seperti tertutupi kabut tipis. Namun, ada sesuatu yang membuat bulu kuduk Raka berdiri. Wanita ini tidak bergerak, tapi ia juga tidak terlihat seperti manusia biasa. Perlahan, ia membuka mulutnya. Kau ingin tahu kebenarannya? Suara itu dingin dan menggema. Lihatlah ke dalam batang pohon ini. Tapi ingat, setelah melihatnya, kau tidak akan bisa kembali. Raka menelan ludah. Ia tahu ini mungkin jebakan. Tapi jika ia mundur sekarang, semuanya akan tetap menjadi misteri. Dengan tangan gemetar, ia melangkah lebih dekat dan menunduk ke dalam rongga batang pohon. Dan saat itulah ia melihatnya. Sebuah kepala manusia terjebak di dalam kayu, dengan mata yang masih terbuka. Raka tersentak mundur, napasnya memburu. Namun, suara wanita berkebaya merah kembali terdengar. Lihat lebih dekat Raka, kau tahu siapa dia. Dengan gemetar, Raka menatap wajah yang terjebak di dalam batang pohon itu. Dan saat cahaya bulan menerangi wajahnya, darahnya seolah membeku. Itu wajah Pak Lurah. Tidak, bukan hanya Pak Lurah. Ada wajah-wajah lain yang tertanam di dalam batang pohon. Beberapa adalah warga desa yang masih hidup. Beberapa lagi adalah mereka yang telah menghilang bertahun-tahun lalu. Mereka tidak mati, mereka dikurung di dalam pohon ini. Tiba-tiba, dari dalam batang pohon, suara Sari terdengar. Raka, tolong aku. Tapi kali ini, suaranya berbeda. Tidak ada lagi nada manja atau ketakutan. Suaranya lebih tua, lebih dalam, lebih mengerikan. Raka merasakan sesuatu yang dingin menyentuh pundaknya. Dengan perlahan, ia menoleh. Sari berdiri di belakangnya, namun wajahnya kini lebih pucat, matanya kosong, dan senyumnya terlalu lebar. Aku akhirnya bisa keluar, berkatmu Raka. Gelap menyelimuti segalanya. Raka berdiri kaku di depan pohon beringin itu. Pak Lurah dan warga telah lenyap, tersedot ke dalam batang pohon yang kembali tertutup rapat. Udara malam terasa lebih berat, seperti ada sesuatu yang mengawasinya dari dalam kegelapan. Raka menarik napas dalam-dalam. Di antara akar-akar yang bergetar, Sari berdiri dengan mata kosong. Tapi ada yang aneh. Tubuhnya tampak utuh, tetapi kulitnya lebih pucat. Senyum di bibirnya terasa salah. Raka, suaranya terdengar lebih lembut, hampir berbisik. Raka tidak bisa langsung menjawab. Apakah ini benar-benar Sari? Ataukah ini sesuatu yang lain? Sari, tanyanya ragu. Sari menatapnya dengan kepala sedikit miring. Aku di sini, aku kembali. Tapi semakin lama Raka menatapnya, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang tidak benar. Bayangan Sari di tanah tidak bergerak. Dan di belakangnya, batang pohon beringin tampak berdenyut pelan, seperti sesuatu yang bernapas. Sari, apa yang terjadi? Sari tersenyum, melangkah mendekatinya. Aku sudah bebas Raka, kau telah menyelamatkanku, dan sekarang, aku ingin kau ikut denganku. Raka mengernyit. Apa maksudmu? Sari mengulurkan tangannya. Kita bisa pergi dari sini. Aku tidak ingin tinggal di desa ini lagi. Mereka sudah mendapatkan balasannya. Saat itu juga, Raka merinding. Desa dalam keadaan hancur. Pak Lurah dan warga telah lenyap. Tapi kenapa ia merasa belum ada yang selesai? Apa kau benar-benar Sari? Sari menatapnya dalam diam. Sesaat kemudian, ia tertawa. Suaranya bergema, bukan hanya dari mulutnya, tapi juga dari pohon beringin di belakangnya. Raka, kenapa masih bertanya? Aku ini Sari. Tiba-tiba, senyumnya melebar secara tidak wajar. Atau, mungkin aku bukan. Raka mundur selangkah. Bukan, ini bukan Sari. Raka sadar sesuatu. Selama ini, makhluk di dalam pohon tidak bisa keluar karena segelnya kuat. Tetapi setelah tumbal diberikan, pohon itu tidak lagi membutuhkan pengorbanan. Yang berarti, makhluk yang terperangkap di dalamnya bisa memilih wadah baru. Dan wadah itu adalah Sari. Raka menatapnya ngeri. Sari, kau bukan dia, kau adalah makhluk itu. Sari tersenyum, matanya kini hitam sepenuhnya. Aku sudah lama menunggu tubuh ini. Sekarang, aku bisa merasakannya. Aku bisa hidup lagi. Raka menggenggam tangannya erat. Apa yang harus ia lakukan? Jika ini benar-benar Sari, ia tidak bisa begitu saja meninggalkannya. Tapi jika ini bukan Sari, maka ia baru saja membantu membebaskan sesuatu yang jauh lebih berbahaya.
Apakah ia harus percaya, atau apakah ia harus menghancurkannya sebelum terlambat? Raka menggenggam erat keris peninggalan kakeknya yang ia bawa sejak awal. Matanya menatap sosok yang ada di hadapannya, Sari, atau lebih tepatnya, makhluk yang kini menghuni tubuh Sari. Sari, kau bukan dia kan? Sari, atau makhluk itu, hanya tersenyum tipis. Aku sudah menunggumu begitu lama Raka, suaranya terdengar lembut, tapi ada sesuatu yang bergetar di dalamnya. Sekarang, kau bisa ikut denganku, atau menyesal seumur hidup. Raka tidak menjawab, ia merasa ada sesuatu yang harus ia lakukan, tapi apa? Di belakang Sari, pohon beringin tua itu berdenyut, seperti makhluk hidup yang baru saja terbangun dari tidur panjangnya. Dari dalam batangnya, samar-samar terdengar suara, ratapan Pak Lurah dan warga yang telah tersedot masuk. Raka tersentak, mereka masih hidup, tapi bagaimana cara menyelamatkan mereka? Biarkan mereka pergi, ujar Raka dengan suara bergetar. Sari memiringkan kepalanya, seolah sedang mempertimbangkan. Mengapa? Mereka sudah membayar harga mereka, aku hanya mengambil yang seharusnya menjadi milikku. Raka menggigit bibirnya, kalau begitu, ambil aku sebagai gantinya. Makhluk dalam tubuh Sari tertawa keras. Kau tak akan sanggup menanggungnya Raka. Tapi meskipun tertawa, matanya menajam. Seolah, ia memang menginginkan jiwa Raka sejak awal. Dan inilah kesalahannya. Raka melangkah maju, berpura-pura pasrah. Makhluk itu tersenyum puas. Ia mengulurkan tangannya, siap mengambil tubuh Raka. Dan saat itulah Raka menusukkan kerisnya ke dada Sari. Jeritan nyaring langsung memenuhi udara. Tubuh Sari menegang, dan dari dalam dirinya, sesuatu mulai mencoba keluar. Kau berani? Suara makhluk itu berubah menjadi seruan mengerikan. Tubuh Sari mulai berkedut, matanya melebar dengan rasa sakit. Tapi Raka tahu, ia harus melakukannya. Ia memejamkan mata, menekan lebih dalam keris itu, hingga cahaya kuning samar keluar dari tubuh Sari. Dan saat itulah, pohon beringin itu mulai bergetar hebat. Dari dalam pohon, suara ratapan semakin keras. Akar-akar mencuat ke permukaan, seolah sedang meronta. Dan kemudian, tubuh Sari jatuh ke tanah. Dari mulutnya, keluar asap hitam pekat, melayang ke udara sebelum tersedot kembali ke dalam pohon. Dan seketika itu juga, suara jeritan dari dalam pohon berhenti. Pak Lurah dan warga yang terperangkap tiba-tiba muncul kembali, terjatuh ke tanah dengan wajah pucat. Mereka hidup, tapi belum sepenuhnya sadar. Raka jatuh berlutut, dadanya naik turun. Dan di sampingnya, Sari masih terbaring diam. Apakah ia berhasil menyelamatkannya? Pohon beringin tua itu akhirnya diam. Tidak ada lagi jeritan, tidak ada lagi akar yang bergerak. Udara malam terasa lebih sunyi dari sebelumnya, tapi kesunyian itu justru membuat dada Raka semakin sesak. Sari terbaring di tanah, tubuhnya tak bergerak. Apakah dia benar-benar kembali, atau jiwanya telah pergi bersama makhluk itu? Raka berlutut di samping tubuh Sari. Ia menggenggam tangan gadis itu, dingin, tapi belum sepenuhnya kaku. Sari, bisiknya. Pak Lurah dan warga yang sebelumnya terjebak mulai tersadar. Mereka melihat sekeliling dengan bingung, tak memahami apa yang baru saja terjadi. Salah satu warga, Pak Burhan, mendekati Raka. Apa yang terjadi? Kenapa kita tiba-tiba ada di sini? Raka tak menjawab, fokusnya hanya pada Sari. Dan saat itu, jari Sari bergerak. Raka menahan napas. Kemudian, kelopak mata Sari bergetar, dan perlahan terbuka. Sari, Raka mengguncang tubuhnya pelan. Gadis itu menatapnya dengan mata yang kosong. Namun kemudian, tetesan air mata mengalir di pipinya. Raka, suara Sari begitu lirih, hampir tak terdengar. Ia masih hidup. Sari mulai menangis dalam diam, tubuhnya gemetar. Aku bisa merasakannya, makhluk itu masih ada di dalam diriku. Raka terkejut. Apa maksudmu? Aku sudah mengusirnya. Sari menggeleng lemah. Tidak sepenuhnya, aku masih mendengar suaranya, di dalam kepalaku. Pak Lurah yang mendengar percakapan itu langsung bersuara. Kalau begitu, kita harus membawanya ke dukun di desa. Mungkin masih ada cara untuk menyembuhkannya. Warga lain mulai bergumam setuju. Namun sebelum mereka bisa bergerak, Sari tiba-tiba mencengkram tangan Raka dengan kuat. Jangan, matanya kembali dipenuhi ketakutan. Aku takut, kalau aku pergi dari pohon ini,
aku akan kehilangan kendali. Mungkin, aku bukan Sari yang kau kenal lagi. Raka menatapnya dengan cemas. Apa maksudmu? Sari menghela napas, matanya menerawang ke arah pohon beringin yang kini tampak tak bernyawa. Aku bisa merasakan dua jiwa dalam tubuhku, aku, dan dia. Raka mengepalkan tangan. Apakah mereka benar-benar berhasil? Ataukah makhluk itu hanya menunggu saat yang tepat untuk mengambil alih sepenuhnya? Pak Lurah akhirnya berbicara, kalau begitu, kita tak punya pilihan lain, kita harus melakukan ritual penyucian sebelum semuanya terlambat. Raka menoleh ke arahnya. Apa maksudnya? Pak Lurah menatap pohon beringin tua itu dengan tatapan dalam. Kita harus menutup gerbang ini untuk selamanya, dan itu berarti, kita juga harus memastikan tidak ada lagi ikatan antara Sari dengan makhluk itu. Atau, kutukan ini akan terus berlanjut. Sari menunduk. Aku sudah tahu jawabannya, ia berbisik. Raka menatapnya bingung. Jawaban apa? Sari tersenyum samar, meski air mata masih mengalir di pipinya. Aku tahu apa yang harus dilakukan agar semuanya benar-benar berakhir. Dan sebelum ada yang bisa menahannya. Sari meraih keris Raka, dan mengarahkannya ke dadanya sendiri. Sari, tidak. Raka berusaha merebutnya, tetapi terlambat. Sari menusukkan keris itu ke tubuhnya sendiri. Tubuhnya langsung dikelilingi cahaya putih yang menyilaukan. Dan saat itulah, pohon beringin tua itu mulai runtuh. Di bawah sinar bulan yang pucat, pohon beringin tua itu runtuh perlahan. Akar-akar hitamnya melilit dan mengering seperti abu, seakan kehabisan nyawa. Udara terasa berat, penuh dengan suara bisikan yang perlahan memudar. Di tengah semua itu, tubuh Sari terbaring tak bergerak, darah mengalir dari dadanya. Raka menggenggam tubuh Sari erat, matanya membelalak tak percaya. Sari, bangun, jangan tinggalkan aku, suaranya bergetar, dipenuhi kepanikan dan duka. Pak Lurah dan warga hanya bisa menatap dengan tatapan ngeri. Mereka semua tahu, kutukan pohon beringin ini telah berlangsung turun-temurun, menelan banyak korban. Dan kini, Sari memilih untuk mengakhiri semuanya dengan caranya sendiri. Namun, apakah ini benar-benar akhir? Saat air mata Raka jatuh ke pipi Sari, sesuatu terjadi. Tubuh Sari perlahan bersinar, cahaya lembut keluar dari luka di dadanya, menyebar ke seluruh tubuh. Dan kemudian, tubuhnya mulai melayang. Angin bertiup kencang, menerbangkan dedaunan di sekitar. Langit yang tadinya gelap mendadak berubah terang, seperti fajar yang datang lebih cepat. Pak Lurah berusaha menahan tubuh Raka yang mencoba meraih Sari. Raka, jangan ganggu dia, ini bagian dari ritualnya. Raka menatap Sari dengan mata berkaca-kaca. Sari, jangan pergi. Namun Sari hanya tersenyum, senyuman yang penuh ketenangan. Aku tidak pergi Raka, aku hanya kembali ke tempatku seharusnya. Dan dalam satu kilatan cahaya terakhir, Sari menghilang. Tubuhnya lenyap, bersamaan dengan pohon beringin yang kini hanya menyisakan tanah kosong. Keheningan menyelimuti desa, warga saling menatap, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Pak Lurah menghela napas panjang. Kutukan ini, sudah berakhir. Namun, di sisi lain, Raka berlutut di tanah, memandangi tempat di mana Sari terakhir kali berada. Hatinya hancur. Sari, bisiknya, warga mulai membubarkan diri, pulang dengan perasaan lega sekaligus sedih. Mereka tahu, meski kutukan berakhir, mereka kehilangan seseorang yang berharga. Raka masih duduk diam di tanah, hingga Pak Lurah menepuk bahunya. Kau harus merelakannya nak, katanya lirih. Raka menggigit bibirnya, berusaha menahan air mata. Namun, apakah benar Sari sudah pergi? Malam itu, Raka masih terjaga di rumahnya. Ia memandangi bintang-bintang di langit, mengenang semua yang terjadi. Angin malam berhembus lembut, dan saat itulah ia mendengar sesuatu. Bisikan, Raka, mata Raka melebar. Ia mengenali suara itu. Dengan jantung berdegup kencang, ia menoleh ke arah jendela. Dan di sana, dalam bayangan pohon-pohon kecil di pekarangan, Sari berdiri. Ia tersenyum lembut. Namun, apakah itu benar-benar Sari? Atau sesuatu yang lain?